Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini saya Jili ingin menerangkan materi menjelaskan tentang seni ngeluh di atas ketidaksempurnaan. Jadi banyak dari kita yang suka ngeluh. Kayak contohnya dapat kerjaan ngeluh, macet ngeluh, banjir ngeluh. Nah, ngeluh itu disebabkan karena kita mungkin capek atau lelah, karena kita karena kita udah kerja setiap hari. Nah, ngeluh itu, orang yang suka ngeluh kadang itu emosinya gak bisa dikontrol. Yang harusnya emosinya dikontrol, karena dia ngeluh jadi emosinya gak bisa dikontrol. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ngeluh itu berpikiran bahwa dia gak akan pernah bisa mengubah keadaan yang buruk. Terus yang ketiga, orang yang ngeluh itu kadang merasa capek dan kadang dia berpikir bahwa dia nggak akan pernah bisa mengubah keadaan dia yang buruk. Terus yang keempat, orang yang ngeluh itu kadang dia itu yang tadinya yang harusnya emosinya itu bisa dikontrol, karena dia mungkin keadaannya lagi capek, lagi letih, lagi lelah, akhirnya kontrol emosinya dia nggak bisa dikontrol. Yang harusnya tadinya emosinya dia itu bisa dikontrol, jadi nggak bisa dikontrol. Jadi yang harusnya dia ngerjain apa yang harus dia kerjain, dia memilih untuk tidur, istirahat nonton TV, dan dia memilih untuk tidak mengerjakan aktivitas-aktivitas yang mungkin dia bisa kerjain, tapi karena dia udah ngeluh terus, kayak misalkan dapat kerjaan ngeluh, nggak kena macet ngeluh, mungkin dia pasti bakal nyalahin pemerintah karena dia terjebak macet, jadi dia nggak bisa nyampe ke kantornya dengan tepat waktu. Jadi dia udah ngeluh. Jadi yang harusnya dia kerja ke kantor, akhirnya dia memilih untuk di rumah, untuk nonton TV, untuk santai di rumah, untuk tidur. Karena dia ngeluh. Yang mungkin teman-temannya yang lain udah di kantor, udah kerja, dia masih di rumah karena dia masih ngeluh sama apa yang ada di hidupnya. Jadi dia ngeluh. Jadi yang harusnya dia ngerjain apa yang harus dia kerjain, yang harusnya dia ngerjain tugas, ngerjain ini, ngerjain semuanya, karena dia udah ngeluh dan emosi, jadinya emosinya nggak bisa dikontrol, akhirnya membuat fisik dia lelah, akhirnya dia ngeluh, akhirnya dia memilih untuk istirahat di rumah, untuk nonton TV, karena dia merasa dia udah ngeluh atau udah capek sama hidup. Mungkin dia udah capek sama kerjaannya, jadi dia yang tadinya dia harusnya ke kantor, karena dia udah ngeluh, mungkin dia ngeluh dan emosi, jadi yang tadi harusnya emosinya itu bisa dia kontrol, karena dia emosi, akhirnya nggak bisa dikontrol.
akhirnya dia nyalain pemerintah lah. Gimana sih nih pemerintah, Jakarta macet, Jakarta macet, terus jalannya rusak. Mungkin karena dia naik motor terus jalannya rusak, jadi jalannya tuh kayak ngebut, terus jalannya jadi kayak gresek, jadi kayak jalannya tuh ada kayak karena jalannya belum diperbaiki, jadi jalannya tuh kayak ada berlobang-lobang gitu. Jadi dia berpikiran ini tuh salahnya pemerintah. Sebenarnya bukan salah pemerintah, tapi karena kita ngeluh, kita udah capek, kita udah letih, kita harus dipaksain untuk kantor, untuk kerja, jadi akhirnya kita emosi. Yang tadinya harusnya emosinya kita kontrol, jadi kita nggak bisa ngekontrol emosi itu. Yang tadinya kita harusnya ngerjain berbagai tugas-tugas dari kantor atau dari kuliahan, jadi kita nggak ngerjain karena kita udah ngeluh mungkin sama kerjaan. Jadi akhirnya kita emosi, mukul-mukul meja, mukul-mukul kursi, padahal kita tahu itu bakal nyakitin diri kita sendiri. Terus dia akhirnya orang ngeluh itu suka nyalain pemerintah. Gimana sih nih pemerintah, jalan macet, jalannya nggak diperbaikin, jalannya rusak gitu. Terus orang ngeluh tuh banyak, dia jadi nyalain pemerintah, jadi suka nyalain pemerintah, padahal ini tuh sama sekali nggak ada sangkut pautan sama pemerintah. Tapi karena kita kondisinya lagi capek, lagi lelah, terus ditambah kita ngeluh sama kerjaan atau ngeluh sama kondisi kemacetan Jakarta, kondisi yang ada di sekitar kita, jadinya kita nggak bisa ngontrol emosi yang harusnya emosinya itu kita kontrol. Jadi emosinya nggak bisa kita kontrol, jadi kita nyalahin kemana-mana, nyalain pemerintah lah, nyalain pemerintah lah, dan lain sebagainya. Jadi orang ngeluh itu tercipta karena badan kita capek. Jadi memorinya kita yang harusnya tadinya berpikir positif jadi berpikir negatif karena kondisi lelah, karena kondisi tubuh kita tuh lagi lelah, lagi letih. Jadi yang tadinya harusnya otak kita tuh berpikir positif, jadi kita malah berpikiran negatif. Jadi kalau misalkan ngeluh itu bisa juga ngerusak memori otak. Jadi yang tadinya otaknya kita tuh berpikir negatif, otak kita berpikir negatif, jadi yang tadinya otak kita harusnya berpikir positif, kita malah jadi berpikir negatif. Dan yang menyebabkan itulah yang menyebabkan kita susah mengontrol emosi ketika kita dalam keadaan lagi capek, lagi letih, atau dalam keadaan kita ngeluh. Dapat kerjaan ngeluh, nggak dapat kerjaan ngeluh, macet ngeluh. Jadi karena kondisi kita, badan kita atau fisik kita yang lagi capek dan letih, jadi pemikiran kita yang tadinya harus siap positif, jadilah kita berpikir negatif. Nah, jadi kalau misalkan jadi ngeluh itu boleh, tapi ngeluhnya jangan sering-sering, karena ngeluh itu bisa ngerusak memori di otak kita. Jadi yang tadinya otak kita tadinya ada saraf-saraf yang membawa pemikiran positif, malah jadi kebawa ke pemikiran negatif, karena mungkin
karena itu mungkin kondisi kita lagi capek, lagi letih dan lelah. Jadi itu kita dan capek, letih dan ngeluh. Jadi kalau ditanya ngeluh baik atau enggak, sebenarnya ngeluh itu nggak baik, tapi bukan berarti ngeluh nggak boleh. Boleh, tapi jangan keseringan. Karena kalau kita ngeluh keseringan, nanti saraf-saraf otak kita itu rusak. Jadi saraf kita yang tadinya harusnya saraf-sarafnya itu membawa energi positif, jadi malah membawa energi negatif ke dalam otak kita. Jadi buat teman-teman, kalau mau ngeluh boleh, nggak bukan berarti ngeluh nggak dilarang. Ngeluh boleh, tapi ngeluh nggak boleh sering-sering, karena nanti bisa ngerusak saraf yang ada di otak kita. Sekian penjelasan dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku upload video baru. Dan jangan lupa kalian follow seluruh sosial media aku. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.